Oke, selamat sore pemirsa. Sekalian ngetes lagi kamera jarak jauh untuk video HP saya setelah kurang lebih 4 tahun ya, hampir 2,5 tahun makanya. Saya pakai HP ini Galaxy A23 ini dari 2022 ya. Sekarang sudah 2025. Saya belinya ini bulan Desember 2022 kalau nggak salah. 2020 atau 2023 lupa. Ya sekitaran itulah. Dan sekarang udah 2025, jadi sudah hampir 2 tahun pemakaian. Seperti apa? Hari ini hari Selasa 24 Februari tahun 2025, malam ke-26 Sya'ban 1446 Hijriah. Tandanya sebentar lagi kita akan sambut datangnya bulan Ramadan di tengah cuaca Jakarta yang mendung dan sepertinya diperkirakan akan turun hujan ya untuk sore ini. Ya, diperkirakan akan turun hujan intensitas ya sedang sampai deras ya. Diperkirakan ya. Ini baru perkiraan teman-teman, kan ini awannya udah hitam banget ya. Udah hitam pekat gelap lagi ya. Iya. Jadi sore ini teman-teman, di tengah cuaca mendung ini, lagi-lagi ya di PHP ya, katanya mau ada ART yang nginep datang ke rumah, tapi sampai hari ini tak kunjung datang. Ada kemarin datang, katanya mau ngambil baju dekat sini, tapi ya janji hanyalah tinggal janji, taunya ya molor teh ya. Abu-abu gitu loh. Tapi ada nanti satu lagi yang yang datang nginep juga, tapi udah perlengkapan amunisi lengkap semua lah intinya gitu ya. Jadi nggak perlu haneh-haneh lagi, karena ART kita yang ini lagi pulkam ke Cianjur, lagi sakit katanya. Dia mau diurut. Pak Arthur, oh papan udah mau jalan sambil ini bikin video ya. Jadi itu tuh tangga saya tadi. Iya, jadi ini sore ya, apa tadi sebenarnya ART kita yang lagi ini, yang kerja di kita, lagi pulang kampung ke Cianjur gara-gara ya sakit ya, mau diurut, mau diperiksa atau di apa ya. Kita doakan moga-moga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sore ini teman-teman, kita pengen bahas tentang harusnya Indonesia itu tidak boleh berbudaya feodal, apalagi hierarkis. Itu nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada satu negara republik di belahan dunia manapun yang feodal. Itu nggak ada. Ya kan? Satupun negara republik di dunia ini ya yang feodal itu nggak ada teman-teman. Di dunia ini dari 192 negara ya, sebagian besar berbentuk republik. Ada yang republik kesatuan, ada yang republik federal atau federasi. Itu pun juga macam-macam. Ada republik Islam seperti Iran, Pakistan, Mauritania ya. Ada republik rakyat seperti Tiongkok, Laos ya.
kemudian Bangladesh, Aljazair, ada Republik Demokratik Korea Utara, tadi Lopez Republik Rakyat ya, ada Korea Utara, ada banyak lagi Democratic Republic, ada Republik Sosialis kayak Sri Lanka, Vietnam ya, ada Republik Arab Mesir ya, Arab Republic of Egypt ya, Republik Arab Mesir, dan beberapa banyak teman-teman. Kalau republik yang federal, yang serikat itu contohnya Jerman, Rusia ya, Nepal yang baru. Nepal itu republik federal, republik perserikatan. Kalau Indonesia ini republik kesatuan, unitary republic gitu. Tapi percayalah ya, hampir semua negara di subkontinen India atau Indian subkontinen itu adalah republik sosialis. India sendiri adalah, walau nggak mentahbiskan kata sosialis dalam nama resminya, tapi India itu adalah sebuah republik sosialis, tertuang dalam konstitusinya. India adalah sebuah republik yang sekuler dan sosialis. Ya, Bangladesh itu pun juga republik sosialis. Sri Lanka jelas disebutkan dalam nama resmi negaranya republik sosialis. Nepal itu pun juga republik sosialis. Republik sosialis. Ya. Pakistan walaupun mentahbiskan dirinya republik Islam, tapi ada unsur sosialis di dalamnya. Ya. Maladewa atau Maldives ya, itu pun juga adalah republik sosialis. Jadi hampir di Asia Selatan, tepatnya di subkontinen India ya, atau Indian subkontinen, hampir semua negara-negaranya adalah sosialis. Negara sosialis. Pengaruh dari siapa? Pengaruh dari Jawaharlal Nehru. Pengaruh dari Jawaharlal Nehru. Kalau di Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Ya. Itu adalah tokoh sosialis di samping tokoh Islam. Gitu. Nah, di republik manapun itu gak boleh ada sebenarnya feodalisme. Nah, Indonesia ini masih ada unsur feodalnya karena kita niru India. India ya, yang deklarasi kemerdekaannya 2 tahun lebih lambat dari Indonesia. India itu baru deklarasi kemerdekaannya itu tahun 1947. Ya. Lebih lambat 2 tahun dari Indonesia. India baru merdeka dari United Kingdom, dari Britain itu dari tahun 1947. Ya. Itu memang India mentahbiskan dirinya sebagai republik sosialis dan sekuler. Tapi mohon maaf, kasta peninggalan era kerajaan Hindu atau era peninggalan ajaran agama Hindu yang mayoritas di sana ya, India pun dalam bahasa setempat disebut Barat ya, yang merujuk kepada Dewa Barata ya, Barat ya, atau India itu sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa disebut Barat, mengacu kepada Dewa Barata ya. Itu masih ada kasta-kasta dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Itu kan feodal.
itu kan hierarki, itu masih kuat di sana teman-teman. Walaupun kita pernah menyaksikan presiden India pernah dari kasta sosial yang lebih rendah daripada kasta yang tinggi, ya. Tapi mohon maaf, presiden India itu bukan jabatan eksekutif, itu seremonial. Kenapa? Karena India itu menganut sistem parlementer, ya. Jadi yang menjabat eksekutif itu adalah perdana menteri. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu berusaha ya. Indonesia adalah sebuah negara republik yang menganut sistem presidensial, ya. Jadi jabatan presiden adalah jabatan eksekutif. Itu bedanya. Nah, tapi teman-teman semuanya, ada yang mau saya beritahu juga pada rekan-rekan semua bahwa dalam sistem berbudaya dan bernegara kita ini masih ada unsur feodalnya. Ya, ini peninggalan dari zaman-zaman kerajaan Hindu Buddha yang dulu pernah ada di bumi Nusantara ini. Dan kerajaan Hindu Buddha itu sebagian besar dipengaruhi oleh budaya India yang berkasta-kasta itu, ya. Dan ini masih ada sampai hari ini kasta-kasta seperti itu. Saya katakan tidak ada negara republik di belahan bumi manapun yang masih menerapkan itu. Kata republik sendiri berasal dari kata res publica, kedaulatan, mandat, kekuasaan tertinggi, ya, suara tertinggi, dan satu lagi tuh, ya, kekuasaan tertinggi kembali lagi ke tangan masyarakat. Keputusan tertinggi dikembalikan lagi kepada masyarakat, gitu loh. Jadi sebenarnya Islam dengan republik ini cocok, Pak. Tapi kenapa, Pak, kok sebagian negara-negara Islam ada kerajaan masih bersistem berkerajaan? Ada karena memang itu dirasa yang terbaik, ya sudah, gitu loh. Tapi buat saya Islam dan republik ini lebih cocok, gitu ya, lebih cocok. Islam dan republik lebih cocok. Gitu teman-teman. Jadi makanya kalau saya nilai secara pribadi, ya, secara pribadi memang sistem republik yang dianut Indonesia ini sudah pas. Akan tetapi kenapa kok masih ada feodal di dalam situ? Ya, feodalnya nggak dibasmi bagaimana? Kalau Indonesia dibikin egaliter, terlalu egaliter, ya, rakyat dan penguasanya nggak berjarak, lah siapa yang mau dikontrol? Siapa yang mau dikendaliin? Siapa yang ngendaliin, gitu loh. Ujung-ujungnya adalah karena kepentingan terobsesi akan yang namanya kontrol atau kendali. That's the problem. Itu yang menjadi masalah. Kepentingan terhadap kontrol, ya. Siapa yang ingin dikendalikan, gitu, dan siapa yang ingin mengendalikan. Ini yang menjadi masalah. Kenapa feodalisme di Indonesia ini masih ada? Padahal tidak boleh. Negara republik manapun di belahan bumi ini tidak boleh lagi ada yang namanya feodalisme. Tidak boleh. Harus beregaliter.
Tidak boleh ada yang Theo. Udah. Gitu kawan-kawan ya. Jadi sekarang saatnya kita ke kesimpulan karena faktor cuaca ya. Jadi kita persingkat. Karena faktor cuaca jadi kita persingkat aja. Bagaimana cara? Ya kita perlu duduk bersama lah. Kita perlu duduk bersama-sama. Bagaimana menghilangkan budaya feodal ini? Bagaimana menumbuhkan kebiasaan agar kita beregaliter, agar kita tidak berjarak, agar kita tidak bersekat-sekat gitu loh, agar kita tidak berpencar-pencar gitu loh, agar kita tidak terkotak-kotak, tidak terstrata-strata gitu loh. Itu yang harus, tidak terpangkat-pangkat, itu yang penting ya, itu yang penting. Tapi bagaimana caranya agar kita menjadi sebuah negara Republik Indonesia yang egaliter, di mana hanya ada kesetaraan, egalitarianisme di antara kita, tapi tetap tidak berbenturan dengan adab-adab dan nilai-nilai adat istiadat ketimuran yang dianut oleh Indonesia. Yang kemarin saya bilang itu tepo seliro dan niku dhuwur mendem jero. Itu tadi. Tapi kita harus punya sopan santun kepada yang lebih tua terutama. Oke. Makanya itu saya bilang kalau kepada orang yang lebih tua dari saya pasti akan menyebutkan entah Pak, entah Bu, entah Mas, entah Mbak, atau Bung, atau Bang, atau Kak, atau Ses, atau Bro, gitu kan. Gitu teman-teman. Itu ada adab kita, ciri kita. Apalagi dalam Al-Quran juga disebutkan wabirul walidaini ihsana gitu. Harus baik pada orang tua. Gitu ya. Ini harus kita bicara dan ini harus kita diskusikan. Oke, ini sepertinya karena hujan sudah mulai terlihat ya di depan mata saya. Jadi untuk sekarang saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih telah menonton. Selamat sore dan sampai jumpa di lain waktu.